Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2951, Aku dari Fisik Jiwa Kabut yang Menyelimuti. Pecundang. Dia sama sekali tidak berani mempercayai telinganya sendiri. Seorang jenius yang bisa menyatu dengan asal hegemon tertinggi sebenarnya disebut pecundang oleh seseorang. Apakah dunia sudah menjadi begitu gila? Bocah yang bermarga baik, jangan berpikir bahwa dengan perlindungan leluhur keluargamu, kamu dapat terlibat dalam pembicaraan liar di depan kursi ini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa asal begitu mudah untuk menyatu? Kursi ini berpikir bahwa jelas kalian yang tidak bisa menggabungkan asalnya, menyebut anggur itu asam karena kamu tidak bisa memakannya, kan? Kambing gunung memandang Bai Cuisan dan berkata sambil tertawa dingin. Hahaha. Kambing gunung tidak menyangka bahwa begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, itu segera menimbulkan gelombang tawa yang menderu. Fisik abadi semu yang memasuki pagoda 7 warna semuanya tertawa. Meskipun kambing gunung adalah kaisar besar yang reputasinya mengguncang domain jiwa abadi, dia merasa agak malu dan marah saat ini juga. Aku benar-benar ditertawakan oleh sekelompok sampah fisik imperisabel. Anda sampah telah tertawa sepanjang jalan dari sekarang. Tertawa saya Semua tutup mulut untuk kursi ini. Kambing gunung berkata dengan marah. Saat pembangkit tenaga listrik asal marah, semua orang menutup mulut mereka satu demi satu dan tidak berani tertawa lagi. Namun, kambing gunung juga akhirnya menyadari bahwa masalahnya tampaknya berbeda dari yang dia bayangkan. Wang Qian, katamu, apa yang sebenarnya terjadi di dalam pagoda 7 warna? Kambing gunung berkata dengan suara serius. Tuan Sanyang, saya, Wang Qian tergagap. Tuan Sanyang, meskipun Wang Qian sudah sangat tidak tahu malu, dia mungkin masih malu untuk membicarakan kejadian di dalam pagoda 7 warna. Kenapa aku tidak memberitahumu? Bai Cuisan berkata sambil tertawa. Melihat penampilan Wang Qian yang masih terbata-bata, kambing gunung mendengus dingin, yang dianggap diam-diam menyetujuinya. Beberapa kaisar besar sudah lama penuh kecurigaan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengarkan dengan penuh perhatian. Semakin semua orang mendengarkan, semakin terkejut mereka. Bahkan jika mereka memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas, mereka juga tidak berpikir bahwa hal-hal mengerikan seperti itu benar-benar terjadi di dalam pagoda 7 warna. Dan inisiator kejahatan untuk semua ini adalah Ye Yuan. Termasuk Cloud Neon, tatapan mereka saat melihat ke arah Ye Yuan seperti melihat monster. Mereka berpikir bahwa pagoda 7 warna kali ini, perkiraan paling optimis hanya satu orang yang bisa keluar. Tetapi siapa yang menyangka bahwa lebih dari 100 orang benar-benar keluar. Selain itu, lebih dari 100 orang ini semuanya membuat kemajuan besar dalam kekuatan. Orang-orang seperti Bai Cuisan bahkan meronta-ronta Wang Qian, yang menyatu dengan asalnya. Pecundang. Kambing gunung marah sampai dia mengepulkan asap dari ketujuh lubang. Wang Qian benar-benar pecundang, menyatu dengan asal dan dia sebenarnya masih diinjak-injak orang. Wajah wilayah jiwa tengahnya benar-benar hilang. Magang senior sistermu, kamu mengatakan itu, Ye Yuan adalah lelucon. Magang senior brother Ming Jian, Anda mengatakan bahwa, Ye Yuan adalah lumpur busuk yang bahkan tidak bisa menahan tembok. Saudara San Yan, Anda pamer di depan saya tentang betapa mengesankannya Wang Qian. Tiba-tiba, Cloud Neon, yang selama ini sedingin es, membuka mulutnya. Wajah ketiga orang itu segera merasakan panas yang berapi-api. Ditambah 1 bulan ini, mereka telah banyak memarahi Ye Yuan. Cloud Neon tidak mengeluarkan suara sepanjang waktu. Siapa yang tahu bahwa dia bertahan selama lebih dari sebulan, tetapi sekarang, dia akhirnya meluncurkan serangan. Bukannya dia tidak peduli, itu hanya memberi Anda pukulan fatal pada saat kritis. Apa tamparan keras? Ye Yuan juga tercengang karena mendengarkan. Benar saja, wanita tidak bisa diprovokasi. Selanjutnya, wanita ini berpengalaman dalam Dao postur. Biarkan kalian melompat-lompat dulu. Setelah kalian selesai membuat postur, aku akan melakukan postur. Lebih jauh lagi, itu adalah pembunuhan 1 pukulan. Ye Yuan saat ini sedang mengagumi tetapi melihat tatapan Cloud Neon melihat ke arahnya saat dia berkata dengan dingin, karena Wang Qian telah menyatu dengan asalnya, maka kamu tidak berguna. Kamu sudah bisa pergi dan mati. Kata-kata Cloud Neon tanpa emosi. Dalam sekejap, Ye Yuan merasakan niat membunuh yang dingin. Dia hampir mati lemas.
Wanita ini tidak bercanda. Dia meragukan motifnya dan benar-benar akan membungkamnya untuk mencegah pengungkapan rahasia. Artinya adalah, bahwa Anda tidak memiliki nilai lebih untuk dieksploitasi, kamu sudah bisa pergi dan mati. Bahkan jika Ye Yuan saat ini sangat kuat, dia juga tidak memiliki kekuatan sedikit pun untuk melawan di depan Cloud Neon. Wanita ini terlalu kuat. Kulit kepala Ye Yuan kesemutan. Wanita ini jatuh begitu saja. Itu benar-benar membuatnya lengah. Tentu saja, Ye Yuan juga tahu bahwa tindakannya telah membuat marah Cloud Neon. Saya meminta Anda untuk pergi dan berintegrasi dengan Asal, tetapi Anda baik, langsung melemparkan Asal ke orang lain. Asal abadi ini memiliki makna yang luar biasa bagi 5 wilayah besar. Siapapun yang menyatu dengan asalnya setara dengan menjadi murid garis keturunan langsung progenitor Imperisable. Setelah hegemon Imperisable kembali, status wilayah itu tidak akan sama lagi. Bagus sekali, aku sangat menghargaimu. Anda menjual saya dengan flip tangan Anda. Jika aku tidak membunuhmu, bukankah aku akan mengecewakanmu? Ekspresi Ye Yuan berubah drastis, dan dia buru-buru berkata, tunggu. Meskipun Wang Qian menyatu dengan asalnya, dia mungkin tidak dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Mungkin aku bisa membantu kalian. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi dari 5 pembangkit tenaga listrik asal besar berubah. Pseudo Imperisable fisik yang hadir gempar. Temukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Apa yang sedang terjadi? Apakah sesuatu terjadi pada progenitor Imperisable? Ah, tidak heran mereka menyegel pagoda 7 warna. Ternyata karena ini. Ye Yuan dan Wang Qian keduanya memiliki kesepakatan diam-diam untuk tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada saat ini, Ye Yuan mengatakannya dengan putus asa, semua orang meledak sekaligus. Sesuatu terjadi pada progenitor Imperisable. Ini adalah hal besar yang menghancurkan bumi. Ketika progenitor Imperisable ada, domain jiwa Imperisable ada di sekitar. Jika leluhur yang tidak dapat dihancurkan mati, domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan akan binasa. Ini adalah apa yang semua orang tahu. Kambing gunung berkata dengan marah, Ye Yuan, kamu sedang mencari kematian. Asal telah diintegrasikan oleh Wang Qian. Itu tidak ada hubungannya denganmu lagi. Karena Junior Apprentice Sister Cloud Neon ingin membunuhmu, maka pergilah ke neraka. 5 pembangkit tenaga listrik besar semuanya dalam kemarahan yang menggelegar saat ini, ingin membunuh Ye Yuan untuk selamanya. Kambing gunung bahkan langsung membelah pisau sawit tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Dia telah lama menemukan Ye Yuan tidak menyenangkan mata. Pada saat ini, dia secara alami harus menyerang terlebih dahulu untuk mendapatkan keuntungan. Meskipun kambing gunung dengan santai menyerang, itu adalah krisis bencana bagi Ye Yuan. Dia seperti terkena kutukan yang melumpuhkan, tidak bisa bergerak sama sekali. Kekuatan asal terlalu kuat. Ledakan. Ekspresi kambing gunung berubah. Serangan menyelinapnya benar-benar dihentikan oleh Cloud Neon tanpa kesulitan ekstra. Biarkan dia berbicara. Cloud Neon berkata dengan ringan, tidak memberikan wajah kambing gunung sama sekali. Meskipun itu adalah tubuh jiwa, Ye Yuan masih merasakan keringat dingin mengalir di punggungnya. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan melalui jejak asal ini, itu hanya spekulasimu. Kalian juga tidak bisa menjamin bahwa Wang Qian dapat menemukan progenitor Imperisable, kan? Tapi aku bisa. Kambing gunung agak marah karena malu dan berkata dengan senyum dingin, bahkan asal leluhur tidak dapat menemukannya, apa hakmu? Ye Yuan berkata dengan dingin, berdasarkan itu aku dari fisik jiwa abadi yang asli. Kambing gunung tertawa keras dan berkata, lelucon yang luar biasa. 33 surga sudah ada untuk dewa yang tahu berapa tahun. Itu juga hanya menghasilkan progenitor Imperisable, satu enshrouding mist soul fisik. Anda berani menyombongkan diri tanpa malu-malu. Apakah Anda benar-benar menganggap kami, Kaisar Agung ini, semua orang bodoh? Petik 2. Wanita tua itu juga mencibir dan berkata, dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, tidak tahu berapa banyak fisik jiwa tak dapat dihancurkan yang telah muncul sebelumnya, semuanya mengatakan bahwa mereka adalah fisik jiwa kabut yang menyelimuti. Tapi, mereka semua tidak. Apa hak Anda untuk mengatakan bahwa Anda sebenarnya? Petik 2. Ye Yuan melihat ke arah kambing gunung, seperti yang dia katakan, ya, kamu terlihat seperti orang bodoh. Tanpa menunggu kambing gunung terbang dari pegangannya,
Ye Yuan berkata, sebelum memasuki pagoda 7 warna, saya tidak berani memastikan bahwa saya juga dari tubuh jiwa kabut yang menyelimuti. Tapi sekarang, saya sangat yakin. Aku dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti yang asli. Bab 2952, Legenda Leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Fisik jiwa. Semua bicara tapi tidak ada janji. Anda mengatakan bahwa Anda adalah fisik jiwa kabut yang menyelubungi yang sebenarnya, tidakkah menurut Anda itu konyol? Kambing gunung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan, jika kamu mengatakan bahwa ada fisik jiwa kabut yang menyelimuti, maka itu hanya aku juga. Karena akulah yang menyatu dengan asal progenitor imperisable. Anda bisa melewati level hanya berarti kemampuan pemahaman Anda tinggi, itu saja. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Wang Qian melihat bahwa kesempatannya telah datang dan tidak bisa menahan diri untuk maju untuk menginjak-injak Ye Yuan lagi. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan hal semacam ini, hanya leluhur yang tidak dapat dihancurkan yang bisa membuktikannya. Yang lain, siapapun yang mengatakannya, itu juga tidak masuk hitungan, dan itu juga tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Anda menghina untuk menyatu dengan asal. Sekarang, Anda akhirnya mendapatkan makanan penutup saja, bukan? Wang Qian merasa sangat senang di dalam hatinya. Wanita tua itu, senior apprentice sistermu, juga berkata, apa yang dikatakan Wang Qian benar. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Petik 2. Cloud Neon tidak berbicara. Ekspresinya yang sedingin es dianggap telah diam-diam mengakui kata-kata orang-orang ini. Mau gak mati? Buktikan sendiri. Ye Yuan tahu bahwa waktu yang paling berbahaya telah berlalu. Cloud Neon, wanita ini, masih sangat menghargainya. Ye Yuan mengolah setiap tahap ke ranah penyelesaian besar di dalam pagoda 7 warna. Lebih jauh lagi, hanya dia yang bisa memahami warisan yang ditinggalkan oleh leluhur imperisable. Saya merasa bahwa dia memang sangat mungkin dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, Bai Cuisan tiba-tiba melangkah maju untuk berbicara. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Tidak cukup, Cloud Neon masih berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wang Qian sangat gembira di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Cloud Neon tiba-tiba mengubah sikapnya. Tapi, selama Ye Yuan mati, itu sudah cukup. Adapun untuk membuktikan apakah Ye Yuan adalah dari fisik jiwa abadi, ini tidak mungkin. Ye Yuan, kecuali jika kamu dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa ragu hari ini. Wang Qian berkata dengan tatapan puas. Ye Yuan hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia melepaskan auranya. Kekuatan jiwa yang kuat hingga ekstrim mengepul langsung ke awan. Di atas kehampaan, sebuah pintu batu besar muncul. Di pintu batu, masih ada segel dengan kata, segudang, di atasnya. Tindakan ini segera menarik gelombang seruan. Ini adalah pintu kehidupan kekal. Tuan Ye benar-benar luar biasa. Dia memanggilnya dengan begitu mudah. Apakah Tuan Ye ingin menggunakan Kaisar Realem untuk membuktikan dirinya? Saya juga merasa bahwa Tuan Ye sangat mungkin menjadi fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Pintu batu yang muncul di atas kepala Ye Yuan disebut pintu kehidupan kekal. Selama seseorang bisa memanggil pintu kehidupan kekal, seseorang akan dianggap telah melangkah ke alam Kaisar Cloud Heaven. Budidaya alam Kaisar setengah langkah adalah untuk memanggil pintu kehidupan abadi ini. Bagi orang lain, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi, saat kekuatan jiwa Ye Yuan dilepaskan dengan ringan, itu dipanggil. Kultivasi setelah Kaisar Realem terkait erat dengan pintu kehidupan abadi. 3 segel kata, segudang, adalah 3 cakrawala Kaisar Realem. 3 segel, 3 belenggu. Ingin melangkah ke alam hegemon, seseorang perlu menggunakan kekuatan asal untuk memecahkan segel ketiga, mengetuk pintu kehidupan kekal, sehingga melampaui samsara, dan hidup selamanya. Pembangkit tenaga hegemon realem tidak dibatasi oleh hegemon realem dan tidak akan mengalami kesengsaraan Dao. Selama mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup selamanya. Hanya saja waktu berlalu begitu saja. Pembangkit tenaga hegemon juga telah mengalami banyak transfusi darah. Orang yang benar-benar bisa hidup selamanya tidak ada. Sesampainya di Soul Rache, Ye Yuan mengalami tes masuk Aula Nirvana Soul Hall dan juga memasuki pagoda 7 warna untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao.
Dia akhirnya memahami tingkat ketiga Divine Emergence. Akumulasi tebalnya meletus. Memanggil pintu kehidupan kekal seperti mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Pintu kehidupan kekal. Orang ini benar-benar akan menerobos ke Kaisar Realm saat ini. Hanya saja menerobos ke Kaisar Realm dan dia akan dapat membuktikan bahwa dia dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Sungguh lelucon. Wang Qian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kambing gunung juga mencibir dan berkata, terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan menerobos ke Kaisar Realm di sini, dia tidak perlu mati lagi? Junior Apprentice Sister Cloud Neon, sekarang asal-usul progenitor Imperisable telah menyatu, prioritas utama kami adalah menemukan leluhur. Itu tidak bisa ditunda. Mungkinkah Anda berencana membuang-buang waktu di sini dan menunda banyak hal? Petik 2. Wanita tua itu juga mengangguk dan berkata, menemukan leluhur adalah prioritas utama. Cloud Neon, jika Anda punya waktu, bermainlah dengannya di sini. Sedang pergi. Ekspresi Cloud Neon masih tetap tidak berubah, dia hanya berkata dengan dingin, apakah kalian semua sudah melupakan legenda progenitor Imperisable? Legenda? Legenda apa? Wang Qian berkata dengan tatapan bingung. Namun, 4 lainnya gemetaran. Mereka benar-benar telah melupakannya. Legenda ini sudah terlalu jauh ke belakang. Mountain Goat menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Wanita tua itu juga berkata, lelucon yang luar biasa. Itu hanya legenda. Bahkan progenitor Imperisable tidak pernah secara pribadi mengakuinya sebelumnya. Cloud Neon meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah progenitor Imperisable perlu menjelaskan sesuatu kepadamu? Anda, wanita tua itu marah dengan kalimat ini sampai dia ingin muntah darah. Kaisar Besar Mingjian berkata, tapi masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Bahkan dengan status kami hanya mendengarnya juga. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Cloud Neon berkata, tidak masalah. Yang penting, dia bisa melakukannya atau tidak. Ekspresi keempat orang itu berubah muram, dan mereka berhenti berbicara. Wang Qian terlihat bingung saat dia berkata, leluhur, apa yang kalian bicarakan? Mungkinkah menerobos ke Emperor Realm masih bisa memicu gelombang apapun? Petik 2. Kambing gunung menyipitkan matanya dan berkata, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, klan jiwa Nirvanik belum melahirkan hegemon tertinggi. Klan jiwa Nirvanik pada waktu itu benar-benar diperbudak oleh klan jiwa Qi. Itu hanya cabang dari klan jiwa Qi, itu saja. Sepanjang jalan sampai munculnya progenitor Imperisable. Ketika progenitor Imperisable menguatkan daunnya sebagai Kaisar Realm, dia memahami asal kabut yang menyelimuti. Dan dia juga satu-satunya keberadaan yang memahami asal-usul Kaisar Cloud Heaven Realm dalam perlombaan jiwa kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memimpin klan jiwa Nirvanik kita untuk bangkit dan berdiri sejajar dengan klan jiwa Qi. Jika, saya katakan jika, anak ini benar-benar dapat memahami asal kabut yang menyelubungi saat menerobos ke fisik jiwa kabut menyelimuti. Kemudian, dia pasti akan menjadi fisik jiwa abadi tanpa keraguan. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya progenitor Imperisable saja yang melakukannya. Petik 2. Kata-kata kambing gunung membuat Pseudo Imperisable Fisik benar-benar meledak. Baru pada saat itulah mereka tahu ternyata Enshrouding Mist Soul Fisik sebenarnya masih memiliki pepatah seperti itu. Tidak heran status Pseudo Imperisable Fisik di klan jiwa Nirvanik sangat rendah. Ternyata mereka semua, Pseudo Imperisable Fisik ini, benar-benar hanya Pseudo Imperisable Fisik, itu saja. Tapi Ye Yuan, cek, ini tidak mungkin. Ketika Wang Qian mendengar, dia berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Hegemon Imperisable adalah satu-satunya selama berabad-abad. Kemampuan apa yang dia, Ye Yuan, miliki? Untuk mengikuti jejak progenitor Imperisable. Senior Apprentice Sistermu tertawa dingin dan berkata, Cloud Neon, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Setiap menit kita terlambat, progenitor Imperisable mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya sangat curiga dengan motif Anda sekarang. San Yang, kursi ini merasa bahwa kamu harus segera pergi dan mengundang Tuan Yutian sekarang untuk membersihkan rumah tangga. Kata-katanya sudah sepenuhnya menargetkan Cloud Neon. Awalnya, 5 wilayah besar memiliki konflik terus-menerus. Demi menyelamatkan progenitor Imperisable, begitulah cara mereka berkumpul. Alis San yang berkerut, dan dia berkata dengan anggukan,
saudari magang junior Cloud Neon, situasi saat ini memang tidak dapat ditunda. Jika Anda bersikeras bermain dengan bocah ini, maka kursi ini hanya bisa menyinggung Anda. Petik 2. Ketika Cloud Neon mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, terserah kamu. Bab 2952, Legenda Leluhur yang Tidak Dapat Dihancurkan. Fisik jiwa. Semua bicara tapi tidak ada janji. Anda mengatakan bahwa Anda adalah fisik jiwa kabut yang menyelubungi yang sebenarnya, tidakkah menurut Anda itu konyol? Kambing gunung berkata dengan senyum dingin. Ye Yuan, jika kamu mengatakan bahwa ada fisik jiwa kabut yang menyelimuti, maka itu hanya aku juga. Karena akulah yang menyatu dengan asal progenitor imperisable. Anda bisa melewati level hanya berarti kemampuan pemahaman Anda tinggi, itu saja. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Wang Qian melihat bahwa kesempatannya telah datang dan tidak bisa menahan diri untuk maju untuk menginjak-injak Ye Yuan lagi. Fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan, hal semacam ini, hanya leluhur yang tidak dapat dihancurkan yang bisa membuktikannya. Yang lain, siapapun yang mengatakannya, itu juga tidak masuk hitungan, dan itu juga tidak bisa membuktikannya. Oleh karena itu, sekarang adalah waktu terbaik untuk membunuh Ye Yuan. Anda menghina untuk menyatu dengan asal. Sekarang, Anda akhirnya mendapatkan makanan penutup saja, bukan? Wang Qian merasa sangat senang di dalam hatinya. Wanita tua itu, senior apprentice sistermu, juga berkata, apa yang dikatakan Wang Qian benar. Bagaimana Anda membuktikan bahwa Anda adalah fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan? Petik 2. Cloud Neon tidak berbicara. Ekspresinya yang sedingin es dianggap telah diam-diam mengakui kata-kata orang-orang ini. Mau gak mati? Buktikan sendiri. Ye Yuan tahu bahwa waktu yang paling berbahaya telah berlalu. Cloud Neon, wanita ini, masih sangat menghargainya. Ye Yuan mengolah setiap tahap ke ranah penyelesaian besar di dalam pagoda 7 warna. Lebih jauh lagi, hanya dia yang bisa memahami warisan yang ditinggalkan oleh leluhur imperisable. Saya merasa bahwa dia memang sangat mungkin dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Pada saat ini, Bai Cuisan tiba-tiba melangkah maju untuk berbicara. Kata-kata ini datang dari lubuk hatinya. Tidak cukup, Cloud Neon masih berkata dengan dingin. Mendengar ini, Wang Qian sangat gembira di dalam hatinya, meskipun dia tidak tahu mengapa Cloud Neon tiba-tiba mengubah sikapnya. Tapi, selama Ye Yuan mati, itu sudah cukup. Adapun untuk membuktikan apakah Ye Yuan adalah dari fisik jiwa abadi, ini tidak mungkin. Ye Yuan, kecuali jika kamu dapat menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan. Kalau tidak, kamu akan mati tanpa ragu hari ini. Wang Qian berkata dengan tatapan puas. Ye Yuan hanya tersenyum. Tiba-tiba, dia melepaskan auranya. Kekuatan jiwa yang kuat hingga ekstrim mengepul langsung ke awan. Di atas kehampaan, sebuah pintu batu besar muncul. Di pintu batu, masih ada segel dengan kata, segudang, di atasnya. Tindakan ini segera menarik gelombang seruan. Ini adalah pintu kehidupan kekal. Tuan Ye benar-benar luar biasa. Dia memanggilnya dengan begitu mudah. Apakah Tuan Ye ingin menggunakan Kaisar Realem untuk membuktikan dirinya? Saya juga merasa bahwa Tuan Ye sangat mungkin menjadi fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Pintu batu yang muncul di atas kepala Ye Yuan disebut pintu kehidupan kekal. Selama seseorang dapat memanggil pintu kehidupan kekal, seseorang akan dianggap telah melangkah ke alam Kaisar Cloud Heaven. Budidaya alam Kaisar setengah langkah adalah untuk memanggil pintu kehidupan abadi ini. Bagi orang lain, langkah ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi, saat kekuatan jiwa Ye Yuan dilepaskan dengan ringan, itu dipanggil. Kultivasi setelah Kaisar Realem terkait erat dengan pintu kehidupan abadi. 3 segel kata, segudang, adalah 3 cakrawala Kaisar Realem. 3 segel, 3 belenggu. Ingin melangkah ke alam hegemon, seseorang perlu menggunakan kekuatan asal untuk memecahkan segel ketiga, mengetuk pintu kehidupan kekal, sehingga melampaui samsara, dan hidup selamanya. Pembangkit tenaga hegemon realem tidak dibatasi oleh hegemon realem dan tidak akan mengalami kesengsaraan Dao. Selama mereka tidak terbunuh, mereka bisa hidup selamanya. Hanya saja waktu berlalu begitu saja. Pembangkit tenaga hegemon juga telah mengalami banyak transfusi darah. Orang yang benar-benar bisa hidup selamanya tidak ada. Sesampainya di Sol Rache,
Ye Yuan mengalami tes masuk Aula Nirvana Soul Hall dan juga memasuki Pagoda 7 Warna untuk mendapatkan pencerahan tentang Dao. Dia akhirnya memahami tingkat ketiga Divine Emergence. Akumulasi tebalnya meletus. Memanggil pintu kehidupan kekal seperti mengeluarkan sesuatu dari tasnya. Pintu kehidupan kekal. Orang ini benar-benar akan menerobos ke Kaisar Realm saat ini. Hanya saja menerobos ke Kaisar Realm dan dia akan dapat membuktikan bahwa dia dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Sungguh lelucon. Wang Qian tidak bisa menahan tawa saat dia berkata. Kambing gunung juga mencibir dan berkata, terlalu naif. Apakah dia berpikir bahwa dengan menerobos ke Kaisar Realm di sini, dia tidak perlu mati lagi? Junior Apprentice Sister Cloud Neon, sekarang asal-usul progenitor Imperisable telah menyatu, prioritas utama kami adalah menemukan leluhur. Itu tidak bisa ditunda. Mungkinkah Anda berencana membuang-buang waktu di sini dan menunda banyak hal? Petik 2. Wanita tua itu juga mengangguk dan berkata, menemukan leluhur adalah prioritas utama. Cloud Neon, jika Anda punya waktu, bermainlah dengannya di sini. Sedang pergi. Ekspresi Cloud Neon masih tetap tidak berubah, dia hanya berkata dengan dingin, apakah kalian semua sudah melupakan legenda progenitor Imperisable? Legenda? Legenda apa? Wang Qian berkata dengan tatapan bingung. Namun, 4 lainnya gemetaran. Mereka benar-benar telah melupakannya. Legenda ini sudah terlalu jauh ke belakang. Mountain Goat menyipitkan matanya dan berkata, maksudmu dia bisa melakukannya? Ini tidak mungkin. Wanita tua itu juga berkata, lelucon yang luar biasa. Itu hanya legenda. Bahkan progenitor Imperisable tidak pernah secara pribadi mengakuinya sebelumnya. Cloud Neon meliriknya dan berkata dengan dingin, kamu pikir kamu siapa? Apakah progenitor Imperisable perlu menjelaskan sesuatu kepadamu? Anda, wanita tua itu marah dengan kalimat ini sampai dia ingin muntah darah. Kaisar Besar Mingjian berkata, tapi masalah ini adalah rahasia yang dijaga ketat. Bahkan dengan status kami hanya mendengarnya juga. Bagaimana anak ini mengetahuinya? Cloud Neon berkata, tidak masalah. Yang penting, dia bisa melakukannya atau tidak. Ekspresi keempat orang itu berubah muram, dan mereka berhenti berbicara. Wang Qian terlihat bingung saat dia berkata, leluhur, apa yang kalian bicarakan? Mungkinkah menerobos ke Emperor Realm masih bisa memicu gelombang apapun? Petik 2. Kambing gunung menyipitkan matanya dan berkata, legenda mengatakan bahwa dahulu kala, klan jiwa Nirvanik belum melahirkan hegemon tertinggi. Klan jiwa Nirvanik pada waktu itu benar-benar diperbudak oleh klan jiwa Qi. Itu hanya cabang dari klan jiwa Qi, itu saja. Sepanjang jalan sampai munculnya progenitor Imperisable. Ketika progenitor Imperisable menguatkan daunnya sebagai Kaisar Realm, dia memahami asal kabut yang menyelimuti. Dan dia juga satu-satunya keberadaan yang memahami asal-usul Kaisar Cloud Heaven Realm dalam perlombaan jiwa kita selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, itulah mengapa dia bisa memimpin klan jiwa Nirvanik kita untuk bangkit dan berdiri sejajar dengan klan jiwa Qi. Jika, saya katakan jika, anak ini benar-benar dapat memahami asal kabut yang menyelubungi saat menerobos ke fisik jiwa kabut menyelimuti. Kemudian, dia pasti akan menjadi fisik jiwa abadi tanpa keraguan. Karena dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya progenitor Imperisable saja yang melakukannya. Petik 2. Kata-kata kambing gunung membuat Pseudo Imperisable Fisik benar-benar meledak. Baru pada saat itulah mereka tahu ternyata Enshrouding Mist Soul Fisik sebenarnya masih memiliki pepatah seperti itu. Tidak heran status Pseudo Imperisable Fisik di klan jiwa Nirvanik sangat rendah. Ternyata mereka semua, Pseudo Imperisable Fisik ini, benar-benar hanya Pseudo Imperisable Fisik, itu saja. Tapi Ye Yuan, cek, ini tidak mungkin. Ketika Wang Qian mendengar, dia berkata dengan ketegasan yang bisa memotong besi. Hegemon Imperisable adalah satu-satunya selama berabad-abad. Kemampuan apa yang dia, Ye Yuan, miliki untuk mengikuti jejak progenitor Imperisable? Senior Apprentice Sistermu tertawa dingin dan berkata, Cloud Neon, kamu benar-benar membuang-buang waktu. Setiap menit kita terlambat, progenitor Imperisable mungkin berada dalam bahaya yang lebih besar. Saya sangat curiga dengan motif Anda sekarang. San Yang, kursi ini merasa bahwa kamu harus segera pergi dan mengundang Tuan Yutian sekarang untuk membersihkan rumah tangga. Kata-katanya sudah sepenuhnya menargetkan Cloud Neon. Awalnya, 5 wilayah besar memiliki konflik terus-menerus. Demi menyelamatkan progenitor Imperisable,
begitulah cara mereka berkumpul. Alis San yang berkerut, dan dia berkata dengan anggukan, Saudari magang junior Cloud Neon, situasi saat ini memang tidak dapat ditunda. Jika Anda bersikeras bermain dengan bocah ini, maka kursi ini hanya bisa menyinggung Anda. Petik 2. Ketika Cloud Neon mendengarnya, dia hanya berkata dengan dingin, terserah kamu. Bab 2953, Memasuki Alam Kaisar, Memahami Asal. Tahan terhadap alasan. Cloud Neon, wanita ini, jelas memiliki karakter yang kuat. Dia tidak akan peduli dengan pendapat orang lain sama sekali. Kambing gunung merasa agak kehilangan muka. Dia mendengus dingin, ledakan kekuatan jiwa merobek udara. Tatapan Cloud Mount tetap pada tubuh Ye Yuan dari awal hingga akhir, sama sekali tidak peduli dengan tindakan kambing gunung. Sesaat kemudian, kehampaan bergetar, dan sesosok muncul dari udara. Ini adalah pemimpin wilayah jiwa tengah saat ini, Hegemon Yutian. Menghormati Tuan Yutian, kambing gunung dan yang lainnya membungkuk ke arah Hegemon Yutian, tetapi Cloud Neon menyendiri dan acuh tak acuh. Sedikit ketidaksenangan melintas di hati Hegemon Yutian, dan dia berkata dengan suara serius, karena Wang Qian telah menyatu dengan asal leluhur, lalu apa yang masih kamu tunggu? Seorang anak sedang bermain-main, dan kalian juga bermain-main dengannya. Dia melihat ke arah Ye Yuan, yang saat ini sedang menerobos, penuh dengan penghinaan. Kaisar Realem memahami asal, dia telah mencobanya sebelumnya juga. Pada akhirnya, itu berakhir dengan kegagalan. Itu terlalu sulit. Sejak dahulu kala, yang ada hanya imperisabel saja. Apa yang dia pahami secara alami bukanlah asal kabut yang menyelimuti. Kesulitannya jauh dari setinggi asal kabut yang menyelimuti. Tetapi dia masih merasa bahwa itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Pada kenyataannya, jauh dari hanya dia sendiri yang mencoba memahami asal-usul di Emperor Realem. Tapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Sekarang, Anda memberitahu saya bahwa Anda dapat memahami asal. Apa lelucon? Saat berbicara, Hegemon Yutian sudah melepaskan kekuatan jiwanya secara dominan, berniat untuk membunuh Ye Yuan. Jika kamu berani bergerak, aku akan menerobos ke Hegemon sekarang dan bertarung sampai mati bersamamu. Cloud Neon mengatakannya dengan sangat ringan, seolah-olah dia sedang mengobrol. Tapi kekuatan jiwa Hegemon Yutian tidak bisa menahan stagnasi. Jika kalian ingin pergi, bawa Wang Qian dan cepat pergi. Jika Ye Yuan tidak memahami asal-usulnya, aku akan membunuhnya secara alami. Tidak perlu bagi orang lain untuk melakukannya atas nama saya. Tentu saja, jika kalian semua merasa ada masalah, aku akan menemani kalian sampai akhir juga. Cloud Neon mengatakannya dengan suara lembut, terdengar sangat menyenangkan. Tetapi kata-kata itu mengungkapkan keagungan yang tidak menimbulkan pertanyaan. Hegemon Realem, bagi orang lain, itu adalah puncak yang jauh di luar jangkauan dalam hidup mereka. Tapi di mata Cloud Neon, itu seperti gundukan tanah kecil setinggi 100 kaki. Jika saya ingin memanjatnya, maka saya akan memanjat. Hegemon Yutian adalah puncak hegemon wilayah jiwa tengah. Tetapi pada saat ini, dia ragu-ragu. Jika tidak, bahkan jika itu adalah kambing gunung, tidak ada yang tahu kekuatan Cloud Neon juga. Tapi dia tahu, setelah Cloud Neon benar-benar mempertaruhkan semuanya, pembantaian yang optimis mungkin akan terjadi di domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Ancaman. Ancaman terang-terangan. Akankah saya, seorang hegemon yang agung, diancam oleh Anda, seorang kaisar sakra surga? Karena Martialnis Cloud Neon sangat percaya diri, apa salahnya menonton? Hegemon Yutian tiba-tiba tersenyum dan berkata. Semua orang tercengang. Apa ini? Tolong, Anda seorang hegemon. Apakah Anda masih menginginkan wajah atau tidak? Ledakan. Sama seperti semua orang terkejut, pintu kehidupan kekal tiba-tiba memancarkan kekuatan yang mendalam dan tidak dapat dipahami. Kekuatan ini mungkin tidak terlalu besar, tapi itu cukup untuk membuat ekspresi dari pembangkit tenaga listrik Hegemon Realem berubah. Ye Yuan, yang saat ini sedang menerobos, tiba-tiba membuka kedua matanya. Rahasia yang datang dari dalam pintu kehidupan kekal, seolah-olah dapat mengorek dunia, saat ini sedang digenggam olehnya. Apakah ini pintu kehidupan kekal? Sepertinya semua rahasiaku begitu menggelikan. Kemana pintu ini menuju? Ye Yuan berpikir dalam hatinya. Kenyataannya, ketika dia berada di pagoda 7 warna, dia samar-samar sudah merasakan sesuatu. Menerobos ke Emperor Realem hanya memanfaatkan kesempatan untuknya.
Akumulasi Ye Yuan di alam dewa tingkat kedua sudah cukup untuk membuatnya menerobos ke alam kaisar. Tapi warisan yang ditinggalkan hegemon Imperisable memang telah membuka jendela lain untuknya, membiarkannya menikmati pemandangan baru. Pada saat ini, aura asal itu benar-benar membungkus Ye Yuan. Semua orang terjadi secara alami tanpa usaha ekstra. Tapi, dalam pandangan orang lain, itu adalah pemandangan yang menghancurkan bumi. Asal, itu benar-benar asal. Kaisar Realem memahami asal. Dia benar-benar dari fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan. Petik 2. Tidak heran dia meremehkan asal-usul progenitor Imperisable, ternyata dia punya rencana yang matang. Dengan asalnya sendiri, mengapa dia harus menyatu dengan asal orang lain? Benar, selain pagoda 7 warna yang tidak dapat dihancurkan, siapa lagi yang bisa menyelesaikan panggung dengan mudah di dalam pagoda 7 warna? Mengikuti asal mula yang turun, Pseudo Imperisable fisik yang hadir menatap dengan tercengang. Mata hegemon Yutian hampir keluar. Ini, bagaimana mungkin? Dia sebenarnya dari fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Yutian menarik napas dingin dan berkata. Wajah Wang Qian terbakar merah panas. Dia ditampar lagi. Hanya saja kali ini, itu lebih mengejutkan daripada waktu sebelumnya. Bahkan jika Ye Yuan mengalahkannya hitam dan biru, dia juga tidak pernah berpikir bahwa Ye Yuan adalah fisik jiwa abadi yang sebenarnya. Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak percaya lagi. Satu dan hanya selama berabad-abad. Dalam tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini, hanya hegemon Imperisable yang pernah melakukannya. Sekarang, itu dicapai oleh Ye Yuan. Kakak magang seniormu, Ming Jian, dan kambing gunung, yang baru saja melompat-lompat tanpa henti, semua berhenti berbicara sekarang. Ye Yuan menggenggam asal, itu sudah meyakinkan tanpa keraguan. Sedikit kejutan melintas di mata indah Cloud Neon. Dia sangat optimis tentang Ye Yuan. Oleh karena itu, bahkan jika dia tidak yakin dengan tujuan Ye Yuan, dia membiarkannya memasuki pagoda 7 warna juga. Bahkan jika itu sebelumnya, ketika Ye Yuan mengatakan bahwa dia bisa memahami asal, dia hanya memiliki harapan 1/10.000 juga. Siapa yang tahu bahwa harapan 1/10.000 ini benar-benar menjadi kenyataan. Pintu kehidupan kekal secara bertahap keluar. Kekuatan jiwa Ye Yuan meroket dan sudah mencapai ranah Kaisar Cloud Heaven. Dia melihat ke arah Cloud Neon dan berkata dengan dingin, sekarang, itu bisa membuktikan bahwa aku dari fisik jiwa abadi, kan? Cloud Neon terdiam. Sejak zaman kuno, ras jiwa hanya memiliki 2 fisik jiwa abadi ini. Dia percaya bahwa seharusnya ada hubungan antara 2 fisik jiwa yang tidak dapat dihancurkan ini. Tapi dia agak takut sekarang. Dia takut Ye Yuan melepaskan diri dari kendalinya. Orang ini jelas sangat berbahaya. Apakah membiarkan dia pergi dan menemukan progenitor benar-benar pilihan yang bijaksana? Apa sebenarnya tujuan anak ini? Tatapan semua orang beralih ke Cloud Neon. Sementara Yutian, pembangkit tenaga listrik hegemon Realem ini, langsung diabaikan. Jelas, orang yang memutuskan hidup dan mati Ye Yuan bukanlah hegemon Yutian, tetapi itu adalah Cloud Neon. Masalahnya tidak menunda-nunda. Ayo, setelah terdiam lama, Cloud Neon tiba-tiba berkata. Kambing gunung, wanita tua, Ming Jian, orang-orang ini semua tutup mulut sekarang. Mereka mengikuti Cloud Neon dengan tenang, meninggalkan wilayah jiwa tengah. Tidak dapat berkata-kata lagi. Sebelumnya, mereka bisa menggunakan tidak bisa menyatu dengan asal untuk menembak jatuh Ye Yuan. Tapi sekarang, apa yang bisa mereka katakan? Ini adalah Enshrouding Mist Soul fisik yang sebenarnya, sebuah eksistensi seperti progenitor Imperisable. Yang kedua selama berabad-abad, Ye Yuan jelas memiliki suara yang bagus dalam hal menemukan leluhur yang tidak dapat dihancurkan ini. Ye Yuan juga tidak banyak bicara, mengikuti beberapa pembangkit tenaga listrik dan pergi. Sepanjang jalan, pembangkit tenaga listrik satu demi satu berkumpul. Setiap orang yang datang, tatapan mereka saat melihat Ye Yuan membawa ketidakpercayaan. Pesta itu keluar dari domain jiwa yang tidak dapat dihancurkan dan tiba di atas laut. Di atas laut, sebuah pintu batu besar muncul di depan semua orang. Ini adalah gerbang neraka. Tempat terakhir progenitor Imperisable muncul adalah di sini. Sebelumnya, kami telah mengirim banyak orang ke gerbang abis, tetapi tidak ada satupun yang kembali. Anda berdua mencoba merasakannya. Lihat apakah kamu bisa merasakan aura progenitor atau tidak, kata Cloud Neon.
Bab 2954, Lautan Kejahatan. Rasakan itu. Progenitor Imperisable memang masuk melalui gerbang abis. Pikiran Wang Qian bergerak, dan dia berkata. Hegemon Yutian berkata, kalau begitu benar. Anda berdua memimpin jalan. Kita akan memasuki gerbang abis bersama-sama. Ada banyak keberadaan yang kuat di gerbang abis. Beberapa dari mereka, bahkan alam hegemon sangat takut pada mereka. Semuanya hati-hati. Pada saat ini, sekelompok besar kekuatan klan jiwa Nirvanik sudah berkumpul di depan gerbang abis. Hanya alam asal sebanyak 30 hingga 40. Alam hegemon bahkan sudah mencapai 10. Untuk menyelamatkan hegemon Imperisable, klan jiwa Nirvanik telah mentransfer hampir 1/10 dari kekuatan mereka. Di bawah prasyarat bahwa ras jiwa dan ras darah sedang berperang, ini sudah merupakan transfer kekuatan terbesar. Hegemon lain berkata, hal ini tidak perlu ditunda, ayo masuk. Dengan perkiraanku, hegemon Imperisable seharusnya berada di jurang, diikat oleh keberadaan yang kuat. Semua orang mengangguk, menyatakan setuju. Hegemon Yutian memandang Ye Yuan dan berkata dengan jijik, setelah bermain-main begitu lama, asalmu terlihat bagus, tetapi tidak berguna, bahkan tidak sebagus Wang Qian. Ye Yuan terlihat tenang dan tidak membantah. Gerbang abis, itu adalah celah spasial antara Nihility Exceeding Balance Heaven dan surga lain. Di dalam, ada banyak hal jahat yang kuat, beberapa bahkan bisa mengancam hegemoni. Orang bisa mengatakan bahwa ini adalah zona kematian. Ye Yuan, apa yang harus kamu katakan? Cloud Neon tiba-tiba membuka mulutnya dan berkata. Ye Yuan tersenyum dan berkata, tidak ada yang perlu dikatakan. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, jika kamu tidak mengatakannya, aku akan membunuhmu. Ye Yuan tidak berdaya. Wanita ini memang tidak akan pernah berbicara masuk akal dengan Anda. Baiklah, aku memang bisa merasakan bahwa ada aura dari fisik jiwa kabut yang menyelimuti di sini. Tapi saya merasa ini jebakan. Hegemon Imperisable sama sekali tidak berada dalam jurang-jurang maut. Dia menuju ke arah itu. Ye Yuan menunjuk ke arah lain dan berkata. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, mengapa kamu mengatakan itu? Ye Yuan berkata, ada beberapa aura asal kabut yang tersisa di sana, tapi itu sangat lemah. Tanpa merasakannya dengan hati-hati, itu tidak dapat ditemukan sama sekali. Petik 2. Saat dia mengatakannya, Wang Qian segera mencibir dan berkata, maksudmu adalah bahwa asal-usul yang kamu pahami lebih tinggi dari progenitor Imperisable. Saya tidak dapat menemukannya. Hanya Anda yang dapat menemukannya. Itu saja. Ye Yuan tersenyum dan berkata, apakah levelnya lebih tinggi dari progenitor Imperisable atau tidak, saya tidak tahu, tapi itu pasti levelnya lebih tinggi dari Anda. Wajah Wang Qian menjadi hitam, langsung merasa seperti ditampar. Dia tidak tahu apakah itu level tinggi atau tidak, tetapi setelah memasuki Kaisar Realem dan memahami asal-usulnya, Ye Yuan bisa membunuhnya semudah menghancurkan semut sampai mati. Yutian juga berkata, maksudmu adalah seseorang dengan sengaja menutupi aura leluhur, lalu memikat kita ke gerbang abis. Ye Yuan mengangguk dan berkata, itu benar. Yutian mencibir dan berkata, itu benar asteris saya. Apa yang Anda katakan hanyalah menarik celana Anda ke bawah untuk kentut, tak berguna. The Enshrouding Mist Soul Fisik adalah satu-satunya di dunia. Mengenai hal ini, lupakan Nihility Exceeding Balance Heaven, bahkan surga lainnya juga mengetahuinya. Sebelum ini, siapa yang mengira kita bisa menemukan tempat ini? Mungkinkah orang itu bisa meramalkan masa depan? Hegemon lain mengangguk dan berkata, saya juga merasa bahwa kata-kata saudara Yutian masuk akal. Anda mengatakan bahwa ada aura sisa dari asal kabut yang menyelimuti di sana. Apakah Anda punya cara untuk membuktikannya? Ye Yuan mengabaikannya dan mengangkat bahu ke arah Cloud Neon saat dia berkata, aku sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikatakan, namun kamu bersikeras membuatku mengatakannya. Cloud Neon berkata, kamu tidak punya cara untuk membuktikannya. Ye Yuan menggelengkan kepalanya dan berkata, auranya sangat lemah. Saya hampir mengabaikannya sekarang juga. Bahkan jika kita ingin melacak, itu juga sangat sulit. Sangat jelas, pihak lain sangat berhati-hati. Petik 2. Mulut Yutian melengkung, dan dia berkata dengan nada menghina, menurut pandanganku, orang yang memiliki motif tersembunyi adalah kamu. Anda, anak laki-laki ini, memiliki asal-usul yang tidak diketahui. Siapa yang tahu apa yang Anda rencanakan di dalam hati Anda?
Anda ingin membuat kami gagal menemukan hegemon imperisabel, sehingga membiarkan ras darah dan Qi Soul Clan menang, kan? Ye Yuan tercengang dengan mendengarkan. Orang tua ini memiliki imajinasi yang kaya. Hegemon ini bukan orang bodoh. Pada kenyataannya, mereka telah lama melihat melalui beberapa firasat dari sikap Cloud Neon terhadapnya. Itu hanya karena dia memahami asal-usulnya sehingga mereka tidak membunuhnya. Wang Qian memang sangat tidak bisa diandalkan jika dibandingkan dengan Ye Yuan. Tentu saja, itu juga karena Cloud Neon melindunginya. Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, baiklah, baiklah. Ambil saja karena saya tidak mengatakan apa-apa. Semua orang memasuki gerbang abis bersama-sama. Namun, jika kita menghadapi bahaya di dalam, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkan kalian. Yu Tian mendengus dingin dan berkata, kami akan berada dalam bahaya jika kami mempercayaimu. Ayo. Pesta memasuki gerbang abis. Di dalam, gelap gulita dengan hal-hal jahat yang tak terhitung jumlahnya. Selanjutnya, kekuatan mereka sangat kuat. Namun, dengan 10 hegemoni besar yang merintis jalan, secara alami tidak akan ada masalah. Sepanjang jalan, Wang Qian merasakan kekuatan asal hegemon imperisabel dan memimpin jalan bagi semua orang. Setengah bulan kemudian, semua orang tiba di depan kabut gelap. Di depan terbentang lautan kejahatan. Ada banyak hal jahat tingkat hegemon di dalam lautan jahat. Pemimpin wilayah Jiwa Timur, Hegemon Wang Ning berkata. Yu Tian berkata, sudah pada langkah ini, kita juga tidak memiliki jalan untuk mundur. Terlebih lagi, jika itu bukan tempat yang sangat berbahaya, progenitor imperisabel tidak akan terperangkap jauh di dalam juga. Di lautan jahat, kekuatan naga jahat itu tidak kalah dengan progenitor imperisabel. Semua orang mengangguk satu demi satu. Bagaimana cara biasa bisa menjebak hegemon imperisabel, tingkat keberadaan ini? Namun, Yu Tian juga bukan orang yang ceroboh. Dia secara alami tahu kesopanan. Dia berkata kepada Wang Qian, rasakan baik-baik di luar lautan kejahatan. Seharusnya tidak ada kesalahan. Tempat ini bukan tempat biasa. Satu kesalahan langkah dan bahkan orang seperti kita akan terjebak di dalam juga. Wang Qian juga terlihat serius, merasakan tekanan yang luar biasa. Dia adalah pria yang cerdas dan secara alami tahu tingkat keseriusan. Oleh karena itu, dia mulai menyebarkan inderanya dengan hati-hati. Cloud Neon berkata, Ye Yuan, kamu pergi juga. Ye Yuan berkata, tidak perlu. Progenitor imperisabel memang pernah datang ke sini sebelumnya. Dia memasuki lautan kejahatan dari tempat itu. Cloud Neon mengerutkan kening dan berkata, kamu yakin? Ye Yuan mengangguk dan berkata, saya berasal dari akar yang sama dengan progenitor imperisabel. Saya dapat dengan mudah merasakan aura asal kabut yang menyelimuti. Itu tempat itu. Tidak ada kesalahan. Tapi Yu Tian tersenyum dingin dan berkata, tidak masalah jika kamu berasal dari akar yang sama, itu juga tidak bisa dibandingkan dengan asal dari progenitor sendiri, kan? Nak, jika kamu membiarkan kursi ini mengetahui bahwa kamu menyemburkan omong kosong, kursi ini akan membunuhmu sekarang juga. 2 jam kemudian, Wang Qian kembali. Leluhur, saya dengan hati-hati menyelidiki pintu masuk laut jahat 3 kali dan memastikan bahwa leluhur yang tidak dapat dihancurkan masuk dari sana. Arah yang ditunjuk Wang Qian persis sama dengan yang Ye Yuan katakan. Dengan ini, semua orang terkejut. Mungkinkah kemampuan persepsi Ye Yuan jauh lebih kuat dari Wang Qian? Ini juga terlalu sensitif. Wang Qian berusaha keras sebelum menemukan tempat itu, Ye Yuan melihatnya hanya dengan pandangan sekilas. Kelompok hegemon memandang ke arah Ye Yuan satu demi satu. Wang Qian memiliki pandangan kosong. Pintu masuk diselidiki oleh saya, untuk apa kalian melihat Ye Yuan? Namun, banyak hegemon yang sudah mulai berpikir. Mungkinkah yang dikatakan Ye Yuan di luar gerbang abis itu benar? Jika itu benar, ini akan menjadi jebakan. Kemudian mereka semua, orang-orang ini, akan benar-benar berada dalam bahaya. Bagaimana menurutmu, Saudara Yu Tian? Kata Wang Ning. Yu Tian terdiam dan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak peduli apa, leluhur memang memasuki lautan kejahatan, bukan? Bab 2955, Krisis Besar Klan Jiwa Nirvanik. Leluhur, sebenarnya, murid ini bahkan menemukan ini di area pintu masuk. Wang Qian mengeluarkan kristal putih yang sangat, sangat kecil. Ketika Yu Tian dan yang lainnya melihatnya,
murid mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerut. Fragmen kristal asal spasial, Yutian berseru, leluhur yang tidak dapat dihancurkan pasti telah memasuki lautan kejahatan. Tidak ada kesalahan. Wang Ning juga mengangguk dan berkata, nenek moyang telah mencari benda ini selama beberapa puluh ribu tahun. Tidak menyangka itu benar-benar akan muncul di celah jurang. Ini juga menjadi bisa dimengerti, progenitor imperisabel tidak akan mudah menghadapi bahaya. Tidak perlu ragu lagi, masuk. Yang lain menanggapi satu demi satu, sudah sangat yakin bahwa leluhur abadi memasuki lautan kejahatan. Melihat adegan ini, alis Ye Yuan berkerut lebih keras. Semakin banyak ini terjadi, semakin dia mencium sedikit bahaya. Cloud Neon, yang berada di samping, juga menyadari ekspresi Ye Yuan, ekspresinya sedikit bergerak. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Sekarang, semua bukti menunjukkan bahwa leluhur yang tidak dapat dihancurkan berada di lautan kejahatan. Lebih jauh lagi, dengan kekuatan mereka, bahkan jika benar-benar ada penyergapan, mereka juga bisa mundur tanpa cedera. Terlepas dari apakah itu Yutian atau Wang Ning, mereka semua bukan alam hegemon biasa. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan hegemon Cloud Moon. Hanya ada progenitor imperisabel, pembangkit tenaga listrik tingkat ini, yang bisa mengancam mereka. Pesta itu berhenti ragu-ragu, memasuki lautan kejahatan. Saat memasuki laut jahat, Ye Yuan merasakan perasaan yang sangat tidak nyaman. Faktanya, bahkan kekuatan jiwa pun beredar agak lamban. Udara keruh di sini tampaknya memiliki efek penekan yang besar pada tubuh jiwa. Ye Yuan merasa bahwa di tempat ini, tubuh jiwa hanya bisa melepaskan 70% hingga 80% dari kekuatannya. Bahkan alam hegemon itu juga tidak terkecuali. Tapi, tanpa diduga, setelah memasuki laut jahat, lingkungan tampak menjadi sunyi. Sepanjang jalan, mereka sebenarnya tidak bertemu satu pun makhluk jahat. Dengan ini, bahkan Yutian mereka semua merasakan sesuatu yang salah juga. Ada yang tidak beres. Wang Qian, apakah kamu yakin masih ada aura yang ditinggalkan leluhur abadi di sini? Yutian berkata dengan cemberut. Wang Qian menganggukkan kepalanya dan berkata, iya. Setelah memasuki Sea of Evil, aura progenitor menjadi lebih tebal. Saya bahkan tidak perlu merasakan dengan hati-hati lagi. Petik 2. Yutian melihat ke arah Ye Yuan. Ye Yuan mengangguk sedikit, menyatakan persetujuan dengan Wang Qian. Memang, aura asal kabut yang menyelimuti di sini sudah sangat tebal. Sepertinya tempat ini sepertinya telah mengalami pertempuran hebat. Kalau tidak, aura asal tidak akan begitu tebal. Saudara Yutian, tempat ini telah memasuki lingkungan pengaruh cacing penjepit itu. Tapi aku tidak bisa merasakan aura cacing penjepit itu sama sekali. Ada yang tidak beres di sini, kata Wang Ning. Tapi tatapan Yutian melihat ke arah Ye Yuan, ekspresinya agak jelek. Mungkinkah orang ini benar-benar tepat sasaran? Dilihat dari situasi ini sekarang, itu sangat mungkin. Saudara Yutian, kami tidak akan benar-benar bersekongkol, kan? Pemimpin wilayah jiwa utara, Hegemon Wu Wen berkata. Tatapan Yutian berubah menjadi niat, dan dia meludahkan sepatah kata pun dari mulutnya, mundur. Tapi tepat pada saat ini, ada getaran di kehampaan. Satu demi satu sosok keluar dari segala arah. Ada sebanyak 100 orang. Masing-masing dan setiap ekspresi pembangkit tenaga listrik Nirvanic Soul Clan berubah secara drastis. Haha, Saudara Yutian, Anda akhirnya berhasil melakukan perjalanan ke Laut Jahat. Anda akan pergi tanpa minum secangkir teh. Yang berbicara adalah cacing penjepit yang sangat besar. Secara alami, itu adalah raja wilayah ini. Saudara Yutian, kami belum bertemu selama bertahun-tahun. Mengapa tidak menyapa? Pupil Yutian mengerut, dan dia berkata, darah. Perlombaan darahmu benar-benar berkolusi dengan jurang-jurang. Petik 2. Pertumpahan darah, ras darah hegemon, saingan lama Yutian. Kekuatannya tidak di bawah Yutian. Yutian tidak pernah menyangka bahwa ras darah dan jurang-jurang berkolusi bersama. Ini tidak diragukan lagi merupakan berita buruk besar bagi klan jiwa Nirvanic. Bloodmon tersenyum dan berkata, musuh dari musuh adalah teman. Yutian, logika yang begitu sederhana, tidak perlu bagiku untuk memberitahumu, kan? Namun, teman lama Anda bukan hanya kami. Saudara Junyi, tidak keluar untuk menyapa. Mendengar nama ini,
Yu Tian dan kelompok hegemoni klan jiwa Nirvanik semuanya gemetar, mata mereka menunjukkan ekspresi takjub. Hegemon Junyi, yang mengenakan jubah panjang berwarna biru, perlahan berjalan keluar. Mata Yu Tian memiliki jejak keputusasaan tambahan. Junyi, klan Jiwaki dan klan jiwa Nirvanik milik nenek moyang yang sama, apapun yang terjadi. Kalian benar-benar bersekutu dengan ras darah untuk berurusan dengan kami. Yu Tian menggertakkan giginya dengan kebencian dan berkata. Dengan ras darah dan jurang bergabung, meskipun dia terkejut, dia tidak marah. Tapi Junyi adalah hegemon kuat klan Jiwaki. Dia sebenarnya berkolusi dengan ras darah juga. Ini membuatnya sangat marah. Junyi berkata dengan dingin, keturunan yang sama. Yu Tian, Anda terlalu memikirkan diri sendiri. Klan jiwa Nirvanik Anda adalah anjing dari klan Jiwaki kami. Di semua surga dan banyak dunia, hanya ada satu ras jiwa, apapun klan Jiwaki tidak ada. Benda tua itu, dia seharusnya sudah mati sejak lama. Petik 2. Seluruh tubuh Yu Tian bergetar, dan dia berkata dengan cemas, kalian semua, apa yang kalian semua lakukan pada progenitor Imperisable? Junyi tersenyum dan berkata, meskipun tidak dapat binasa, benda tua ini dikenal sebagai tidak dapat binasa, dengan 3 hegemon tertinggi bergandengan tangan, bahkan jika dia tidak mati, dia akan kehilangan lapisan kulit juga. Terlebih lagi, kali ini adalah rencana melawan yang tidak dijaga. Dia seharusnya mengalami waktu yang sangat buruk sekarang. Dia mungkin sudah mati. Anggota klan jiwa Nirvanik yang hadir semuanya menghela napas dingin. 3 hegemon tertinggi bergabung. Tanpa ragu, ketiga hegemon agung yang agung ini adalah hegemon Evil Dragon Jurang, lagu darah hegemon ras darah, serta jiwa surgawi hegemon klan Jiwaki. Ketiga orang ini benar-benar bergabung. Ketiga hegemon besar ini bergabung, mereka praktis bisa menyapu seluruh dunia. Meskipun hegemon Imperisable kuat, di bawah kekuatan gabungan dari ketiga orang ini, hidup atau matinya sangat sulit untuk dikatakan. Suasana keputusasaan menyebar di klan jiwa Nirvanik. Bahkan para hegemon juga mengalami pukulan besar terhadap moral saat ini. Hegemon Imperisable adalah orang terkuat dari klan jiwa Nirvanik dan juga totem mereka, pemimpin spiritual mereka. Sekarang, hegemon Imperisable mungkin sedang sekarat. Pukulan mereka bisa dibayangkan. Bloodmon tersenyum dan berkata, Saudara Yu Tian lebih baik mengkhawatirkan dirimu sendiri. Untuk memikat kalian semua, kami membayar harga yang cukup mahal. Namun, selama kalian semua, 5 pemimpin wilayah besar ini mati, Nihility Exceeding Balance Heaven pada dasarnya akan selesai. Mulai sekarang, ras darah kita akan berbagi kendali Nihility Exceeding Balance Heaven dengan ras jiwa. Yu Tian memelototi Junyi dan berkata, kalian semua meminta kulit harimau. Ambisi ras darah, semua surga tahu. Kalian semua benar-benar bekerja dengan mereka. Junyi tersenyum dan berkata, ras jiwa dan ras darah adalah ras yang kacau, spesies teratas di seluruh surga. Kami dari jenis yang sama. Klan Jiwaki selalu tinggi dan perkasa. Mereka memandang rendah klan jiwa Nirvanik, tetapi karena keberadaan hegemon Imperisable, mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap klan jiwa Nirvanik. Sepanjang jalan sampai ras darah menemukan mereka menemukan bahwa kesempatan telah tiba. Tentu saja, ras darah secara alami membayar harga yang mahal untuk bergabung dengan klan Jiwaki. Dan celah jurang adalah satu tubuh dan 2 wajah dengan ras jiwa, musuh alami. Masalah-masalah dunia saling mempromosikan dan menahan satu sama lain. Dan spesies jurang adalah musuh dari ras jiwa. Dalam situasi ini, klan jiwa Nirvanik telah mencapai titik hidup dan mati.